angka 22 dan inilah leg kedua di ronde ketiga setelah di pertandingan sebelumnya Indonesia kalah 5-1 atau 1-5 dengan Australia. Sedangkan Bahrain kalah dari Jepang 2-0 atau 0-2. Oke guys, pertandingan sudah dimulai ya. Wasit Saduro Gulwat dari Tajikistan, Ahmadiyah Bluit dari pertandingan. Kacau kilor piye iki. Tim Indonesia dan saya Hadi Gunawan Wahai tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua orang komentator yaitu Bu Maruf Erumi dan juga Bu Ramain, orang main iki. Lakukan serangan tadi dari Bahrain dengan lemparan ke dalam. Bagaimana pendapat Bung Yoga tentang Doni di pertandingan kali ini Indonesia, Bung Doni? Betul lagi Mas Labak. Lah nggih. Mirip niku. Ini pelatih lor panik iki. Dragan. Ya, Bahrain akan melakukan lemparan ke dalam dan di lasan sendat sementara tetap kita berada di peringkat ke 4 di atas Bahrain dan baru saja tadi Cina juga melakukan pertandingan melawan Australia. Martin Passion juga. Langsung saja serangan tadi dilakukan 2-0 itu main Australia dan ini menambah line up peluang buat Indonesia, Bung Maruf. Iya, kalau kita hitung dari sisi klasemen ini jadi pertandingan yang sangat menarik ya, karena Indonesia, Bahrain, kemudian China sama-sama mengantongi 6 poin. Bedanya China sudah menjalani 8 pertandingan, sementara Indonesia dan Bahrain baru menjalani 7 pertandingan. Kemenangan akan membuat kedua tim punya peluang cukup besar untuk bisa menempel Arab Saudi yang sekarang berada di lapangannya apik Mas. Sementara Wis prestasi ra tunggu. membuat mereka naik ke peringkat 2. Jadi Indonesia ada sekitar 4 langsung sapu bersih. Melawan Australia ada Joel Polipesi yang melakukan debut. Ngawur FC. Justina Hapner dan juga Ngawur FC. Yaitu Rizky Ridho. Ada sekitar 4 perubahan Indonesia dan 2 di Bahrain, Bung Doni. Ya betul, dan kalau kita berbicara dari 4 itu ini 2 nama yang tentunya sangat kita nantikan. Kembalinya Ragnar Orataman dan juga Justin Hubner yang menurut saya adalah 2 emotional leader buat timnas Indonesia untuk bisa meraih hasil pertandingan malam ini, Bung Hadi. Berada di bawah para penyerang Indonesia, Ragnar dan juga oleh Romani, Rizky Ridho. Kapten kesebelasan Jai Ices balik ke kanan kepada Rizky Ridho, balik kepada Jai Ices, balik kepada Rizky. Ridho, masih Ridho. Oh, Marcelino wis. Ayo. Menarik ya, karena kembali memainkan bola 3 back. Dan kita tahu bagaimana komunikasi yang sudah berjalan sangat baik antara JIZ, Rizky Ridho dan juga Justin Hubner. Tadi kita lihat 4-2 peluang dari timnas Indonesia. Langsung Indonesia melakukan tekanan. Ayo Kevin Dik yo iso yo. Ayo Dik. Pucet lor. Iklan pucet. Langsung ke arah gawang. Bahaya tadi. Oke. Ada Ali Madan dari Perdong. Kini Kevin Perdong ke belakang. Langsung menekan Indonesia. Indonesia is positif menang. Menang iki. Lo ento. Enak ya deh. Ngeri deh. Guys, kenal. Oke, Kevin Dik. Kevin Dik. So. Wena loh, Bre. Ayo Patrick. Ayo Patrick. Enggak apa-apa iki. Los. Ya kita akan lihat bagaimana lempar ke dalam dari Kevin Dix. Tanpa ada kita lihat Jazz di area kotak penalti oleh Roman. Oke, Kevin Dix. Ayo Arhan ya. Langsung pada Kevin Dix. Ada Felipe. Cross. Kevin Dix tidak offside. Elah. Efek jahe. Yang menggantikan posisi formasi tadi yang mengalami cedera paruh dari Perdong. Iya, dari Bahrain sendiri memang ada perubahan yang dilakukan. Kayaknya peleng loh dia. Meskipun mereka baru saja didapatkan oleh Jepang, tetapi baru datang. Pucet. Cadangannya pucet kabeh loh. Mereka mengalahkan Arab Saudi, mereka mengalahkan Irak, dan kemudian di final mereka berhasil mengalahkan Oman.
Moodku tergantung iki tadi. Oke. Haye. Asar wes. Nah, tentu kita harus berhati-hati dengan Bahrain. Tapi kita punya pengalaman yang sangat bagus di sini di tahun 2007. Karena kita mengalahkan Bahrain 2-1 lewat satu gol babak pamungkas di Piala Asia 2027. Semoga saja hasil itu bisa membawa manfaat buat Indonesia. Kembali serangan dilakukan dari umpan kepada Abdul Jabbar, tapi lempar ke dalam dari Syahid Bashir belum menemui sasaran. Masih Syahid Bashir akan melakukan lemparan ke dalam. Siapa yang diputar oleh Syahid Bashir? Arahkan pendek saja tadi kepada Mani Syahid Bashir. Abdul Jabbar. Senang. Langsung. Sayang serangan dari Bahrain tidak terlalu baik tadi karena berhasil ditahan oleh Indonesia. Menunjukkan presi ke belakang kepada Fatin Mas. Awas. Yang masih tetap dipercaya oleh pelatih Patrick Kluivert. Datang Oret Mangun terlepas dari kontrolnya. Syahid arahkan kepada Komail. Masih Komail tadi. Aduh. Ridho itu anjir istimewa. Oh, Pedro. Ayo. Ridho istimewa. Komposisi pemain mana yang memang fit, tapi juga memang sudah bersiap terbang. Umpannya langsung membunuh. Dan kita lihat bagaimana penampilan yang sangat baik dari Rizky, insting bertahannya, mencuri bola, sangat baik sekali. Di grup C ini Jepang cuma keliru nomor itu ke Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Kini masih kosong bola Rizky sampai umpan. Loh, Oke, Kevin Dick. Langsung umpan cepat ke depan. Tidak ada yang main di depan bola jatuh di kaki Justin Hapner. Kini Jai Inces kembali ke kanan. Ridho, sloting piye. Oke, enak Ridho Roma. Pelanggaran. Pelanggaran tadi dari Marcelo oleh Mas Ferdinand. Ya, kalau kita lihat dalam situasi yang jelas ya, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Marcelino ya, dan ini situasi yang screaming di kotak penalti. Tapi sejauh ini memang bagaimana Bahrain dipaksa untuk bertahan. Dan ini menjadi indikasi inisiatif yang cukup positif yang dilakukan oleh Gemoy. Gemoy kan ditimbang lu piro ya? Umpan saja. Seperti yang kita ketahui, Indonesia pada nilai pertama berbagi angka 2. Harus hati-hati Indonesia. Haye. Oke, oleh. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh kini bola dikuasai para pemain Bahrain. Umpan pedas belasi. Gak bahaya. Di 8 menit awal ini cukup memberikan dampak yang cukup bagus, Bung Doni. Iya, karena memang role diri sendiri adalah istilahnya defensive midfielder. Dia menjadi orang pertama yang bisa membaca kalau umpan-umpan yang tentunya harus bisa dia rebut, dia baca, dan itu paling tidak terlihat dengan diberikan kepercayaannya dalam pertandingan pertamanya. Komentatornya melapor ya. Lionel Messi akan melakukan debut di Maaf ya Mas Brias ya. Berani bahasa Indonesia. umpan langsung di kotak final. Oke, Marcelo dong. Woi, Play on, Ini langsung pelanggaran adalah meminimalkan pelanggaran, terutama di dekat kotak final. Betul bahwa Bahrain punya pemain yang sangat baik dalam institusi bola mati. Mohamed Badio yang sangat baik drama ketika pertandingan di sampai kemudian 9, tetapi itu membuktikan bahwa Bahrain adalah tim yang sangat bertarung. Bahwa Bahrain benar-benar menyiapkan di 2 laga awal ini sangat serius. 2 pekan sebelum melawan Jepang, mereka sudah berkumpul dalam persiapan. Oke, Marcelo dong. Marcelo dong. Belum keluar kini Al-Khulashi. panik. Tulek
gue. Kita tahu kemana arah akan berlari dan siapa juga akan memberikan passing. Dan di sini kita lihat ada sedikit Mirip tenang nih Mas tapi. Ayo, mirip. Kita lihat Gendo pojok untuk Indonesia. Demegan akan melakukan serangan penjuru pertama buat Indonesia. Pemain yang sangat tidak menggantikan nomor ketiga ini. Kevin Perdong. Enak lagi Preo dilatih. Kartu. Sopo Jay. Wah. Dari Barca Ingatan Bung Boni. Ini tadi saya bilang emosional. Kalau memang tetap dalam konteks yang masih wajar-wajar saja dan tidak berbeda dengan atau dapatnya lagi kartu kuning, saya rasa ini perlu. Dan kita lihat bagaimana penonton mulai bergemuruh membelanya. Tapi hati-hati juga Bung Maruf dengan pelanggaran-pelanggaran diciptakan oleh Justin Hammer, bagaimana dia kartu merah di lawan Saudi. cek langsung memberikan kode bahwa kalau ada satu pelanggaran lagi maka Hammer akan mendapatkan kartu kuning. Dan harus ada juga mengenai bahwa ini si Gemoy sudah memakai emosi ya. Trikinya sangat baik mereka. Ada Kulashi arahkan kepada Jabar tadi, kiri Jengces ke belakang pada Fatih Pas. Rumputnya rada unyu. Umpan panjang Pada keguntur ya. ditawar oleh Syed Bashir. Ya Pak. Dan kemudian umpan dipotong saja oleh Kumail. Kini Syed dia Syed masih Syed. Umpan ke belakang arahkan kepada Kumail Al-Ashwad. Kini Syed Bashir masih Al-Ashwad. Walid Al-Hayyan masih Walid. Dia Syahid arahkan kepada Al-Kulashi. Madi Al-Kulashi ke belakang arahkan kepada Walid Al-Hayyan. Kini kembali oleh Syahid Bashir. Itu oke. Wes, Balik badan. tenang, tenang. Masih Tenang. Boleh. Boleh. Tetap penalti. Masih oleh Romani. Nampaknya jaga memberikan umpan matang tadi. Cekin sekat loh ini. Sebuah contoh ya bagaimana tidak harus terus memegang bola, tapi kadang tim yang sering memegang bola juga sering melakukan kesalahan. Tadi kita lihat bagaimana Ole Romani hampir saja memanfaatkan kesalahan daripada timnas Bangladesh. Lempar ke dalam Indonesia, kita lihat Walid Al-Hayyan lempar ke dalam Indonesia, Kevin Perdong masih Kevin arahkan pada Tom Haye, balik pada Kevin, umpan cepat Hassan Ferdinand masih Tangaran. Aku. di sisi kanan. Jangan nih kok masuk. Dan ini tentu peluangnya sangat bagus Bung Maruf. Ya, kalau kita lihat dari situasi ini sangat perlihatkan bagaimana memang Marcelino berpeluang mulai agak lebih baik dibandingkan dengan ketika laga menghadapi Australia. Dia Arab imbang loh mau. Dan kalau kita lihat dalam situasi ini ada tarikan, betul. Jelas sebuah pelanggaran. Bagaimana tadi pemain nomor 24 Syed Diase dia melakukan tarikan terhadap Marcelino. Itu saja peluang cukup bagus buat Indonesia untuk bisa mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-13 ini. Pelanggaran di sisi kanan, tendangan bebas Indonesia atau Yan Haye. Pemain asal klub Nangis mulu aja Haye. melakukan tendangan bebas tidak terlalu jauh, 1 meter dari luar kotak penalti di sisi kanan dari Bahrain. Ada 5-6 pemain Indonesia, 7 pemain yang sudah di kotak penalti. Abangnya. Rick Patrick. Juga Kevin Dix, Justin Hammer, Sepatu. oleh Romani dan juga kapten John Noah Idjes. Nunggu apa dari wasit Sarul Gulmuraj dari Tajikistan. Dilakukan Haye yang menjadi playmaker dari Indonesia. Oh, nampaknya diminta mundur kembali oleh wasit. Oh, nampaknya malah mendekati. Tentu saja kita akan menunggu apakah Indonesia mampu mencetak gol terlebih dahulu. Kini Mas Sambal yuk. lakukan sudah berbahaya dan Dan kiper ya. Ya, ini menunjukkan ya kelas Kelas itu.
memang dialah yang kita harapkan untuk bisa membuat perbedaan. Dan kadang dalam pertandingan yang penting kita membutuhkan 1-2 orang yang bisa membuat perubahan. Bisa dari penjaga gawang Ibrahim Lutfala berhasil menggagalkan serangan atau tendangan bebas dari tendangan penjuru kedua jadi suara Patrick pelatih Indonesia Tom Hayen melakukan tendangan penjuru nampaknya sudah kotak penalti lakukan sudah di tiap tengah maju ke depan Terus serangan mudik terus malah. Kang Ara Awas serangan mudik. coba yang tenang apa ya Serangan mudik. oh mana tak akhirnya Tom Hayen loh langsung ke depan masuk ke depan lagi rata orang ternyata kelihatan Bung Doni. Ya, masih belum terlihat role-nya, tapi paling dia coba menjemput bola. Kenapa, Mas? Memang mungkin Ngerasa di papaknya apa tuh, Mas? ruang itu lebih terbuka, lebih banyak pada Marcelino dan juga pada Oli Romney. Repotnya mana? Tom Hayen yang benar-benar menjadi jenderal lapangan tengah Indonesia. David Dix umpan pada Oli Romney digagalkan tadi Marcelino. oleh Al-Bulashi, Masno Ferdinand, Marfud. Ada pelanggaran namanya Masno Ferdinand terhadap Marfud. Indonesia hati-hati dengan Marfud, Buparu. Marfud pemain yang harus diwaspadai karena ini juga tingginya pemain yang memang sangat berbahaya. Pemain berusia 27 tahun, 176 tingginya dan bermain di Liga Swasta sudah tampil sebanyak 70 Panggilan timnas. dengan 19 gol yang dilesakan, termasuk dia mencetak 1 gol ketika menghadapi Indonesia bermain bak 2-2 di Bahrain. Ahmad Bukhomar sudah pada Jabar. Tidak ada pemain dari Bahrain. Kini Indonesia kuasai bola dari bawah Jai Ches langsung ke tengah. Hayen kembali ke belakang kepada Jai. Dengan 3 pemain belakang nampaknya pemain Indonesia lebih bisa mengatur permainan Bung Doni. Ya, dan kami memang memiliki pelanggaran set pangan sangat keras kita lihat Mahdi Al-Qurban terhadap Kevin Dix. Tapi nampaknya wasit tidak memberikan sebuah pelanggaran dan asisten wasit satu pun tidak memberikan mana tuh oh bola. Sama-sama kena bola. ya tapi kita pikir Tapi lagi sini tepat mainnya karena memang Oh. pelanggaran dia terlambat. Terlambat tadi kita sebetulnya ini pemain Bahrain tapi nampaknya wasit tetap menganggap itu hanya sebuah lempar ke dalam buat Indonesia. Meskipun tadi seperti terlihat telat tadi pemain Bahrain untuk mengangkat kaki. Wasit sambil memberikan peringatan kepada Dragan Talaic, pelatih dari Bahrain. Anda melihat Talaic seperti apa, Bung Maru? Iya, Talaic ini tipikal ini adalah pelatih yang kemudian pengalaman pertama bersama dengan timnas karena sebenarnya dia banyak memperkuat atau kemudian melatih tim ya atau klub di negara Asia juga bahkan juga yang merambah ke negara China. Sayang tadi gagal kita lihat Kevin Dix untuk menguasai bola dengan sempurna, hanya menghasilkan tendangan gawang buat Bahrain. Dan Indonesia tentu saja masih punya peluang buat maju ke babak berikutnya, Bung Doni. Ya, walaupun memang kita harus realistis juga Hari mengamankan 3 poin dalam pertandingan malam ini akan menjadi sebuah modal tentunya. Kita masih menyisakan melawan China 5 Juni di Gelora Bung Karno dan 10 Juni melawan Jepang terakhir. oh Gagal kita lihat tadi Kan Indonesia ini sedikit bisa menguasai bola. Bola keluar tadi, kini Tom Hayen diburu oleh Komail Al-Ashwan, Justin Hamdan belakang kepada Martin Pass, umpan panjang dan terlalu jauh umpan dari Martin Pass. Ini kedua tim belum sebenarnya nyaman Tapi dan fair. China. Bahrain juga tidak nyaman. Kemudian ada ketegangan dari permainan mereka. Memang Terlalu hati-hati. sangat menentukan pertandingan ini, Bung Maru. Termasuk Indonesia. Iya. Beberapa kali sentuhan permainan juga belum nyaman. Nampaknya Al-Bulashi Ini Bahrain, jangan lupa. Iya. Dan memang kita punya pengalaman. kita harus ingat dengan pertandingan pertama ya. Sering sekali kita kemudian diprovokasi dan ini kita lihat sedikit sentuhan maka akan membuat mereka akan menarik perhatian dari wasit. Terhuyung bagaikan Diterjang badai. dengan Walid Al-Hayam
Said dia Said. Bola keluar tadi sundulan dari Kevin Dix. Relak mainnya, Melakukan pertandingan ketiganya. Dan debut Kevin Dix terjadi di lapangan ini saat lawan Jepang. Meskipun sayang kita dikalahkan Jepang 4-0. Syahid, dia Syahid Al-Fulashi. Syahid belakang pada Walid Al-Hayyan. Ibrahim Lutfala. Masih Ibrahim. Umpan panjang pada Marcus Pelupesi. Sangat baik Pelupesi untuk bisa mencuri bola. Pentingnya defensive midfielder Bung Doni. Iya, dan dia itu bisa benar-benar baca yang namanya istilahnya passing lane ya. Itu membedakan sebuah gelandang bertahan elegan. Dia tahu kapan dia bergerak, dia tahu kapan menutup jalur passing, dan itu sampai saat ini sudah dibuktikan oleh Pelupesi. Oleh Romero di kotak penalti. Masih oleh umpan langsung mahal masukkan kepada Marcelo Ferdinand, tapi dikawal dengan sangat ketat oleh Walid Al-Hayyan tadi Bung Doni. Ya, inilah sebuah apa ya, display dari seorang orang Offside tadi. Offside mungkin offside, mungkin juga offside. Offside. Iya, offside. Oke, bicara terlebih dahulu ya. Offside. Menurut saya sangat cair apa yang dilakukan oleh ya. Dan menurut saya ini yang membuat tadi kalau Bung Hadi mengatakan bahwa Gol, Mas. Rangkong tidak terlihat karena memang dia berganti posisi. Ya, oleh yang menjadi target man, sementara Ragnar dia lebih bermain di belakang oleh bersama dengan jadi oleh yang betul-betul menjadi target utama di pertandingan kali ini. Ya, seperti dilapis oleh Ragnar dan juga Marcelo Ferdinand. Masih oleh ngomong 3-4-3 juga Bung Marun. Sebenarnya awal masa kita 3-4-3, tapi yang menarik adalah ini tambah lu mejo, Bos. terlihat sih. Bang, video. Arke ini lho. Masa bukan beri kono, Mas? Dan Kevin Dix keluar tadi. Sekian lemparan ke dalam buat Bahrain. Juara Piala Teluk 2024. Rizky Ridho mampu menggagalkan Main ini loh, welek main ini. coba dilakukan terhadap pengaruh pada Jabar. Lashi Walid Al-Hayyan ke belakang, berubah umpan dari Marhum adalah Walid Al-Hayyan. Tunggu pemain Indonesia maju di tengah langsung pada Diaz. Pemain Al-Ashwan Waduh. Bashir langsung ke kanan. Lah. Devin malah gak keto ya, Mas. Nonton nih sorot. Oh, kosong dengan sangat berbahaya. Memberikannya Atom Haye. Ali Madan Aduh. terlalu jauh. Alhamdulillah gagal tadi serangan atau shooting kaki kiri yang sebetulnya sangat tidak terlalu berbahaya dari Ali Madan Bung Farouk. sebenarnya memang posisi Ali Madan juga tidak nyaman untuk melakukan shooting langsung karena dia tidak punya opsi untuk memberikan passing. Dia adalah pemain yang cukup berbahaya, punya banyak pengalaman, 29 tahun dengan 102 kali penampilan bersama dengan timnas, bahkan sudah menyelesaikan 15 gol sejak bersama dengan timnas Juta. Pada oleh Romani. Mak gedabul salahnya. Lah emang lopot apa gak gol? Ya yo mak gedabul salahnya, Duk. Pemain yang tidak menggantikan atau tidak menggantikan dari Bahrain. 7 kali penampilan Bahrain. Padang biasanya ikut. Dia selalu menjadi pilihan utama. Kini Pelupesi, ada Tom Haye. Yo itu. Oke. Selesai.
Apa ya artinya? Iya, saya sana ditiru wong nih. Ada dua pemain dan kemudian Marcelo juga tidak mengulangi gol. Sampai stadion dulu. Stadion dulu. Marcelino memberikan tangan seperti pemain dari tim Bareng mbok omong elek langsung bangkit deh. Wes. Balas. Tenang. Oke. Tenang gue itu. Itu rumah. Oke. Melu Messi. Sabar, oh enak. Tempo sama tempo. Dan ini bermain sangat baik sekali tentunya timnas Indonesia kali ini. Banyak bahkan gol cukup tertekan juga. Iya, ada pressure yang sangat baik yang dilakukan timnas. Enak, masuk. Oh. Tetapi pemain dari kuasai bola langsung di tengah. Masa untung. Masih Masa untung. mencari siapa? Oke. Marcelino. Api Nino. Tadi kita Kudune piye dhewe kudune keputusane piye? Yo gak iso. Syuting. Gak ono. untuk memulai kembali. Syuting ya gak iso ya? Belakang. Tapi tidak. Marcelino bermain sangat baik. Bung Hadi. Dia benar-benar berfungsi sebagai sebuah Saya melindungi bola ya. Melindungi bola ya. instruksi agar lebih Saya saya. bermain umpan 1-2 dengan cepat untuk bisa membongkar pertahanan Indonesia. Sedikit mendominasi pertandingan langsung tinggi tadi Rizky Ridho. Jadi Jazz ke belakang. Nah, kita harus tahu latihan. Pasti. Tahu latihan gitu deh. Kita latih. Rizky Ridho. Lah, iya pas itu Umpan langsung ke depan. enggak telu. Dijemput tadi oleh Said. Dia Syed Al-Hulashi. Masih Syed Al-Hulashi. Ke belakang kepada Walid Al-Khayam. Masih Walid. Kini Syed Bashir. Kumair Al-Aswad. Al-Hulashi dari kiri para pemain Bahrain mencoba melakukan tekanan. Marfud cerita pegawai Indonesia di pertandingan pertama. Patrick bareng sama Adi. Para pemain Bahrain tampil kesebelasan Syahid. Ke belakang kita tuh Walid Al-Khayam kepada Ibrahim Lutfala. Kembali kepada Walid. Didekati oleh Masnaf Ferdinand. Masih Walid Al-Khayam. Umpan di tengah kosong kita lihat. Masih Kumail Al-Ashwar. Oh, jelas dilakukan tadi oleh Berger terhadap Ali Muhammad. Ya, tapi pada posisi ini memang salah satu keputusan sangat tepat dilakukan Patrick adalah ketika kembali dengan pemain belakang. Kemudian ada dua pemain di fullback kanan dan kiri membuat pertahanan menjadi lebih kuat, lebih rapi. Ditambah kemudian masuknya Joy lebih memperkuat lini tengah karena sempat ada ketidakseimbangan ketika pertandingan menghadapi Australia di tengah. Marfud dipotong tadi atau diblok oleh Tom Haye, kiri masuknya Ferdinand. Dicuri saja kita oleh Hulashi. Muhammad Marfud mencoba melewati Dix. Masuk men, hidup. Masuk. Oke. Ora naon. Oh, sendiri. Bangun. Cakbek. Apa berarti kuwi? Syuting ya. Pas. Kerjaan ini sauting aja. Indonesia. Oke. Ada Tom Haye. Kembali ke pendek saja kepada Ferdinand. Tom Haye
Haye. Dan Tom Haye benar-benar sangat apik untuk bisa menjaga ritme permainan Indonesia, Bung Doni. Dan ini memang sangat penting. Ini berbeda seperti yang Bung Maruf katakan ya saat melawan Australia. Bagaimana dimulai dari pertahanan yang begitu rapat, begitu rapi, tapi juga cara membangun serangan yang jauh di sana, tidak terburu-buru. Dan kalau melakukan umpan-umpan panjang itu juga sangat akurat dan efisien. Masih. Kosong Ratna, masih Ratna. Oke, masuk syuting. Kontrolnya lucu memang. Kevin, kayak ganti Kevin ini. Abner kelas. Abner. Main. Ayo. Jadi kuasi nasionalisme nih. VOC nih. Nasionalisme nih. VOC nih betul. Oke. Tapi dibiarkan saja Ali Wasit Sadiro. Rumputnya ini Pak. Boraj dari Tajikistan kini Maslam Bahrain lewat manipulasi di kiri. Ada Khomail Al-Aswad kepada Walid Al-Khayal. Syekh Bashir pada Ahmad Muhammad. Masih Ahmad arahkan ke depan langsung pada Marfur. Satu sentuhannya. Cina, lawan Cina nih. Madan Bung Maruf. Iya, pusing. mendapatkan pengalaman cukup ketat, membuatnya tidak terlalu nyaman, tidak sering mendapatkan bola dan kemudian tidak nyaman ketika mendapatkan bola. Jai Jazz kosong saja kepada Tom Haye. Adam Kardon. Ragnar pada Calvin Ragnar lagi. Pada satu Belgia Dender Ragnar. Duel Pessi berumpun di Liga 2 Belanda bersama Lovell. Musim ini 8 pertandingan telah dilakukan oleh Ragnar. Rizky Ridho. Tom Haye kosong, kita lihat. Masih Tom Haye coba dikawal oleh Syed. Dia Syed ke belakang pada Jai. Kini Rizky Ridho. Kelas tidak ada percaya. Sudah Tom Haye kepada Kevin Dix. Kiri tadi. Kiri Kevin Dix tadi. Malah. Tapi saya yakin memang itu pelanggaran. Karena memang ada lifting ya. Kita lihat di sini. Ganti siapa? Gantinya siapa ya? Yoga. Bulok. Gantinya kaya yoga ya no. Sorak-sorak penonton di stadion Duk. Pelanggaran dulu no. seperti tidak terlihat bangku kosong di 28.000 kapasitas stadion terisi sangat penuh. Penonton tahu bahwa ini adalah laga yang sangat luar biasa, Sangat menentukan sangat juga, Bung Maru. menentukan. Dan saya melihat bagaimana sportivitas yang dilakukan oleh para penonton. Mereka memberikan dukungan yang luar biasa. Seperti itu udah masih dulu. kalah juga pada Ya, Australia 1-0. akan pulang dulu. Umpan panjang ke kiri, tempati oleh Romani. Berdua dengan Ahmad Bukal. Main on. Advantage terus. Oh, tarik lu oh. Pada Ali Padat crossing. Ridho. Sang penyelamat tadi umpan crossing dari para pemain atau Ali Padat Iya, kita lihat bagaimana peran dari Rizky Ridho. Wajar kalau kemudian kita menanyakan alasan Petrus ketika mencadangkan Rizky Ridho menghadapi Australia. Omongan Maru. Trio Yassin, Jai dan Rizky Ridho sudah mantap Bung Maru. Betul, dan sampai ini karena kembali pertanyaannya beliau. Aduh. Tenang. Katung Kardo mampu membaca tadi. Bahaya pula. Ada Tom Haye kiri. Loh, ya kan? Tenang. Tak bahaya. Masih Madan kuasai bola dari Bahrain. Kini tempati oleh Syed. Kini Khomail Al-Aswad. Mas Al-Aswad langsung Tak bahaya. Pelanggaran. Ini sebuah bukti bagaimana gaya juang, gaya yang memperlihatkan. Tapi bahwa ada Begini gak tuh, boy. dimanfaatkan dengan baik dan bisa menjadi sebuah boarding bagaimana pertahanan Indonesia harus lebih Kalau dalam sambung lagi. ya. Pelanggaran dilakukan oleh Mahdi Al-Khulashi tadi. Jatuhkan Kevin Dix.
Tendangan bebas buat Indonesia. Ini Abdullah Al-Khulaji. Patrick hilang bebas Martin Vincent Pass, pemain asal klub FC Dallas di MLS. Oleh Romli yang telah mencetak 2 gol. Asisten Fitix. Baik Aswan, kini Jabar. Terus dijaga dengan keras oleh Rido. Gaya saya. Awas Rido. Pada Baik. Awas Rido. Syahid dia Syahid. Sangat berbahaya. Tenang. Crossing. Langsung ke Lakon ada sundul yang penjaga gawang dari serangan dari dan sangat berbahaya dari Bahrain. Iya, kan sekarang bagaimana pergerakan dari sektor kanan dibangun menghadirkan ancaman, bagaimana bahkan juga Mahdi Al-Mai dan memberikan ancaman yang serius ke pertahanan Indonesia. Dan sepertinya memang Petty sudah membaca ini, karena itu dia kemudian menempatkan 2 pemain plus 1 di mana kemudian pemain yang bermain di sisi kiri, pemain depan tidak dipaksa untuk eksplosif ke depan, tapi menjaga keseimbangan di lini tengah. Dan setidaknya memang lini tengah Indonesia sangat hidup Bung Doni dengan adanya Yue Boniface. Bagaimana duetnya cukup baik di pertandingan ini Bung Doni. Iya, paling tidak memecah konsentrasi seorang Tom Hai ya, karena dia bisa dengan konsentrasi dan ke depan. betul. Dan kita lihat bagaimana passing-passingnya begitu akurat. Oke. Rizky Ridho pada Justin Hamda. Pemain kita di belakang pada Jai Jess. Ke kanan tempatnya oleh Rizky Ridho. Sampai ke sebelah kanan Persija Jakarta. Cepat ke depan. Oke, Kevin di sana. Kesuwen. Pelanggaran piye balik dicolong kok, Mas? Kita lihat jelas memang bukan sebuah pelanggaran karena Dix agak kemudian bola sudah di dalam terlebih dahulu. Trik Patrick. Dik bae ganti. Coba mendekat ke sebelah Syahid. Sampai kiri shot langsung Diganti ya, Pak. posisi mereka Bung Malu. Beberapa negara memutuskan untuk berkelanjutan di luar jadwal sangat bagus karena mereka baru saja tampil di Piala Dunia dan saya pikir wajar kalau kemudian sekarang mereka di putaran ketiga mereka itu ini adalah salah satu kesempatan yang baik yang kemudian bisa mereka harapkan. Lah. Oke, Dik. Masih Rizky Ridho diterima oleh Yue Boniface. Coba Enak ya belum Messi ya. Kalah menang tua deh. di menit akhir babak pertama tampilan Indonesia cukup solid dengan formasi 3-4-3 sedangkan Bahrain dengan pola 4-2-3. Robes. Pesannya gue lah. Bergerak memasuki menit ke-39 Indonesia masih unggul 1-0 lewat gol yang diciptakan oleh Mole. Kini Kevin Winston. Posisi Ragnar dan juga Mas Dr. berada. Dan pergantian posisi Ragnar Marcelino dan juga Orang ketahuan balik. Tapi yang jelas jadwal kepada Ole bergeser ke kiri kemudian tapi Marcelino tetap dalam Ini Paitama. Australia Marcelino bisa kunci dan kita tidak tahu bagaimana Wilson Loro. tapi sekarang bagian Paitama. karena mereka cukup kenal dengan pola ini Bung Malu. betul terutama Ragnar ya dan memang ini tiga pemain yang kemudian satu klub satu lagi sudah sering bermain di timnas. Right, kuasai bola, Walid Al-Hayyan jauh ke belakang. Terakhir untuk Suara. Gila gawang yang sangat diandalkan oleh Bahrain. Selalu bermain di ronde ketiga untuk Suara. Ya, 26 kali tampil di gawang besar gawang dari Bahrain dan sudah bersama dengan timnas Bahrain sejak tahun 2013.
Sudah sangat lama, 12 tahun. Betul, atau 12 tahun. Sangat senior, sangat senior sekali. Bahkan ada yang mereka di 2010 mereka juga sudah ikut berpartisipasi. Berarti Liam bertahan Indonesia dikalahkan Bahrain dengan skor telak 10 gol. Kalau dibobol. Salah satu tragedi yang tidak akan kita lupakan dalam sejarah pertemuan kita dengan Bahrain. Kompak tadi memberikan umpan kepada Syahid. Sementara telepon kanan ya. Syahid Bashir. Abdullah Al-Khulasi. Pemain Al-Ashwad. Masih Al-Ashwad. Umpan langsung ke depan kepada Abdullah. Tenang, gak bahaya. Gak bahaya. Gak bahaya. Sangat baik terjadi. Gak bahaya. Ini dia iso bener loh Jan. Kelas. Oke, balik badan. Jangan di atas. Oke. Wah, gak apa-apa, api. Pelapis kedua untuk bisa mendukung tadi pergerakan dari Masda Ferdinand. Luar biasa, pemain 20 tahun tapi sangat tenang menghadapi lawan, sangat nyaman ketika memegang bola, sangat enak ketika memberikan umpan. Marcelino Ferdinand, pemain yang lebih banyak tampil bersama dengan timnas dibandingkan dengan klubnya, dengan 36 kali penampilan dan gol yang sudah dilesakan 5 gol bersama dengan timnas senior. Ken Felix, tampilan ketiganya di tim nasional Indonesia. Bola lempar ke dalam. Pada Rizky Ridho. Keras lagi Roland. Keras lagi Wadi. Justin. Keras lagi dong. Justin. Crossing. Otak penalti. Kevin James. Lapo di pos. Tak kira dicoting dhewe. Berkema dengan baik, tapi lagi-lagi memang bola di sayap yang masih kurang. Tetap 1-0 untuk Adi. Masih tersisa tentunya hanya beberapa menit lagi di babak pertama ini. Dengan penjuru ketiga Indonesia akan dilakukan Kembali oleh sini. Gardong babak pertama. Oke. Langsung pada Balik ini. Paye. Balik pada Kelvin. Ora pedeng. Sendirian kita lihat menguasai bola Joey Boniface, pemain berdarah Maluku. Mendapatkan Oke. Kevin Dick. Tapi sudah offset namanya pemain Indonesia tadi Bung Doni. Ya, sini kita lihat bagaimana mencoba mencuri sisi-sisi daripada pertahanan Bahrain yang terlihat semakin mulai disorganized ya, mulai sering ditekan oleh para pemain timnas Indonesia, tapi memang umpan yang terlalu deras, jadi masih mendapatkan offside sampai saat ini. Setidaknya Bung sebenarnya bisa sering kali berubah pertahanan dari Bahrain. Betul, berapa kali punya peluang ini sangat baik ketika dengan bola-bola cepat dari belakang, kemudian menekan dari sektor sayap kanan dan kiri Marcelino, atau kemudian bagaimana Ole secara bergantian memberikan pressing dari sektor sayap. Paye, Wendell Pessi, umpan cepat. Itu di pos 5 juta ya kan nek. Pada Ali Madan. Lepas pada Jafar. Masih Ali Madan. Al-Humaidan. Syahid dia Syahid. Al-Humaidan. Syahid dia Syahid. Masih Syahid dia Syahid. Pada Al-Humaidan. 1 menit tambahan waktu di babak pertama. 1 minute. Syahid Al-Humaidan. Bahaya. Oke, langsung lompat. Gak bahaya. Wendell Pessi.
Kapaya. Justin Hubner. Ya, Ada penjaga gawang. Martin Pass. itu. Rizky Ridho. Martin Pass. Umpan jauh. Tidak ada rekan pemain Indonesia. Mudah saja kita lihat Walid Al-Hayyan. Pemain Al-Ashwad. Masih Al-Ashwad. Buk Khamar. Syahid Bashir. Walid Al-Hayyan. Masih Walid Al-Hayyan. Pemain Al-Ashwad. Berbahaya Alif Madan. Menang Kak Bahaya. Ritur OPW. Kini Alif Madan. Syahid. Kak Bahaya. Australia Indonesia. Kiper. Ada Marco. Coba mendekati. Nampaknya wasit telah menyebut. Skor sementara skor 1-1.